Tegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Militer Iran mengancam akan memblokade Selat Hormuz jika Trump nekat menggunakan aset Iran yang dibekukan untuk ganti rugi kerusakan kapal. Juru bicara Komando Operasi Bersama Militer Iran Ibrahim Zolbaghari memperingatkan adanya konsekuensi serius atas rencana sepihak Washington. Pihak Teheran tegas menyatakan kerusakan kapal di kawasan tersebut justru dipicu militer Amerika Serikat yang menciptakan ketidakamanan di rute ilegal Selat Hormuz. Sebagai balasan, Iran akan melarang transit seluruh kapal dari negara atau perusahaan yang mendukung usulan Trump. در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد. Jeda perang Amerika Serikat dan Iran kembali diuji. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tengah bernegosiasi dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Namun, Iran justru membantah apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan yang saling bertolak belakang ini. Berikut analisis dari pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Iran, jeda itu tidak berarti rehat, tidak. Bagi Iran, jeda itu harus diiringi juga dengan kesiapan diplomasi dan juga kesiapan perang. Cuman masalahnya, diplomasi dengan siapa? Kalau Amerika Serikat mengatakan Iran sudah lelah perang dan sedang siap-siap bernegosiasi dengan Amerika Serikat, ini bagi Iran tidak. Justru bagi Iran ini adalah bukti bahwa kalau secara teori dikatakan kedua kami lelah atau war fatigue, malah sebenarnya inilah kesempatan bagi warga Iran untuk menunjukkan loyalitasnya kepada negara. Juga kementerian dan lembaga semuanya menunjukkan itikat baiknya untuk tunduk kepada Ayatollah Mojtaba Khomeini. Prinsipnya adalah marja'i taklid, jadi kami taat kepada Anda. Jadi ini adalah uji nyali dari Amerika Serikat terhadap Iran untuk mengetes apakah Ayatollah itu benar-benar punya kemampuan de facto dan de jure mengendalikan masyarakatnya dan juga mengendalikan kementerian dan lembaganya, terutama sekali IRGC, ataukah juga ini dimungkinkan untuk mengganggu kesiapan kementerian dan lembaga di Iran tersebut. Dan juga statement ini juga berpotensi menghidupkan kembali perjanjian-perjanjian rahasia yang ada antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Maka kemungkinan besar akan ada perjanjian-perjanjian yang hidup antara Amerika Serikat dengan Yordania, dengan Mesir, dengan Syria, dengan Irak, dengan Kuwait, dengan Bahrain, dengan Qatar, dengan Uni Arab Emirat, mungkin dengan Oman, dan kita tidak tahu. Karena perjanjian rahasia itu dibuat dengan penuh kerahasiaan, dengan items-items yang baru hidup kalau ada kata-kata kunci dari Amerika Serikat. Jadi dalam pandangan saya, Iran dan Amerika Serikat betul lelah, tapi Iran justru semangatnya tinggi karena mereka sadar Amerika Serikat lebih menderita. Ekonomi mereka sudah kocar-kacir, kemudian pertahanan mereka juga sudah banyak rontok oleh Iran, terutama sekali di sektor radar dan pertahanan udara, kemudian juga banyak rontok di sektor dukungan dan logistik, kemudian juga banyak rontok di sektor infrastruktur operasional. Jadi untuk itu dalam bayangan Iran, items Amerika Serikat sudah berbeda dari awal perang pada tanggal 28 Februari. Bahkan sumber-sumber saya di Iran menyebutnya yang rontok itu adalah radar dan air defense, ada 47 aset, kemudian operational infrastructure 48 aset, kemudian support and logistics 44 aset, dan juga aircraft and aerial assets itu 49. Jadi dapat dikatakan Amerika Serikat ini berada di penghujung kemampuannya untuk berperang total. Apalagi tekanan dari dalam negeri sudah semakin besar. Kalau kita perhatikan perimbangan kekuatan dalam pengambilan keputusan di DPR, maka saya perhatikan Demokrat sudah semakin unggul,
dan pada saat yang sama tekanan dari masyarakat Amerika Serikat sudah semakin besar, dan Trump berada pada detik-detik pemilu selah pada minggu pertama awal November depan. Jadi dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan Iran tidak merasa tersudut, malah Iran merasa justru Begini, sekarang lah kemampuan. Pak Tuku, maaf saya potong. Iran ini kan membantah sedang bernegosiasi dengan AS, sementara AS mengatakan bahwa negosiasi sedang berproses seperti itu. Sebenarnya seberapa besar ini perbedaan pendapat kedua pihak ini menghambat peluang untuk nanti akhirnya akan terjadi kesepakatan damai? Saya pikir damai itu masih jauh ya, karena bagi Iran kalau sudah berbicara soal nuklir, soal berbicara soal Hormuz, itu ada kedaulatan kami yang tidak mau diganggu-gugat. Ini ada negara-negara yang sangat konsisten, misalnya juga sama dengan Korea Utara, tidak mau diutik-utik kalau sudah berbicara soal nuklir. Jadi untuk Iran, mereka berpikir, nuklir itu harus kami miliki, dan untuk itu nuklir kami adalah untuk tujuan damai. Dan bagi Iran, indikatornya adalah kesesuaian Iran dengan International Atomic Energy Agency. Nuklir Iran digunakan untuk ekonomi, digunakan untuk industri, digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk kesehatan, dan itu sangat terstruktur. Di dalam bayangan saya, cara berpikir Iran dan Amerika Serikat adalah beda. Amerika Serikat berpikir bahwa jeda itu adalah langkah positif menuju perundingan, tapi bagi Iran jeda itu adalah tetap kami dalam kondisi perang, karena tidak ada pernyataan berhenti perang, tidak ada pernyataan dari Ayatollah dan juga dari pimpinan-pimpinan eksekutif dan legislatif dari Iran. Maka untuk itu saya perhatikan Iran tetap pada prinsip Amerika Serikat itu adalah setan besar atau syaitanul akbar yang tidak bisa dipercaya. Kalau bicara pasti bohong, kalau bikin janji itu pasti ingkar, dan kalau sudah sama-sama menyepakati nanti 14 items dari perdamaian, mereka akan menggunting dalam lipatan. Itu sudah ada dalam benak masyarakat Iran, dalam pemerintah Iran. Jadi di sinilah kesempatan Ayatollah Ali Khamenei untuk menunjukkan kepemimpinan besarnya secara de jure, secara de facto, dan juga secara psikologi. Jadi kalau Amerika Serikat berpikir perundingan, Iran berpikir tidak. Perundingan itu di atas kertas ya, tapi dalam kenyataannya kami tetap siap untuk berperang jangka panjang dengan Amerika Serikat. Pak Tuku terakhir singkat saja, jadi perang AS Iran dibayangi memanasnya eskalasi Iran-Ukraina dan Houthi Arab. Perang ini makin meluas, Pak Tuku? Ada potensi ya, perang ini semakin meluas. Kita masih berada pada tahap 1 di mana perang ini masih melibatkan axis of resistance, yakni Iran plus Hezbollah, Houthi, dan Hamas. Jadi pada saat yang sama belum masuk tahap kedua di mana ada keterlibatan sekutu-sekutu Amerika Serikat, misalnya bagaimana Qatar, bagaimana Uni Arab Emirat, bagaimana Bahrain, bagaimana Kuwait, dan juga saya belum melihat adanya pergerakan militer untuk menghidupkan kembali pangkalan Amerika Serikat yang rusak seperti Al Udeid Air Base, kemudian Al Dhafra Air Base, kemudian Naval Support Activity di Bahrain dan Camp Armijan. Itu masih belum kelihatan. Jadi untuk sementara waktu perang ini masih tetap segitiga antara Amerika Serikat dengan Israel melawan Iran di satu sisi. Demikian. Saudara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan adalah yang pertama kalinya sejak keduanya melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini disebut Gedung Putih membahas perkembangan isu Iran, perjanjian kerangka kerja antara Israel dan Lebanon terkait dengan konflik dengan Hizbullah, serta upaya memperluas kesepakatan Abraham di Timur Tengah. Pertemuan berlangsung di tengah tekanan politik yang dihadapi kedua pemimpin. Netanyahu bersiap menghadapi pemilu Israel, sementara Trump didesak mengakhiri perang yang dinilai membebani ekonomi. Trump mengakui masih memiliki sejumlah perbedaan pandangan dengan Netanyahu terkait dengan Iran, namun keduanya tetap berada pada posisi yang hampir sejalan. Buntunya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berujung pada komunikasi intens yang kembali dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah negara sekutunya, termasuk pertemuan antara Trump dan Netanyahu. Akankah perang kian meluas? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Bung Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Hasibullah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV. Ya, ini kalau kita lihat ya di momen-momen jeda perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, kita lihat apakah Amerika Serikat ini tengah mengajak negara sekutu untuk berperang dengan Iran. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat kepada Iran soal posisi ini? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Kalau kita ingin membahas tentang yang disebut jeda,
yang sudah berlangsung dari hari Jumat kemarin sampai hari ini kurang lebih 4 hari, saya sebenarnya lebih menggunakan sebagai anak tangga perang. Yang itu kalau kita baca dari awal perang ini dimulai dari tanggal 28 Februari, sebenarnya Trump sudah biasa menggunakan cara ini. Jadi ini cara digunakan untuk bahasa resminya digunakan memberikan jalan bagi diplomasi, tapi sekaligus menurut saya bisa digunakan untuk membaca ulang keadaan dan kemampuan apakah dia akan mengambil kebijakan untuk eskalatif, untuk lebih tinggi lagi, atau justru akan mengambil kebijakan yang akan lebih turun. Nah, itu artinya Trump sengaja menggunakan jeda ataupun menciptakan anak tangga perang ini untuk menggunakan ngetes berbagai macam hal. Dan oleh karena itu kita tidak bisa melepaskan anak tangga perang ini dari berbagai macam perkembangan yang dialami. Nah, untuk ke sana Mbak Adisti, saya ingin menyampaikan dan untuk memudahkan kepada kita semua, saya dari awal paling tidak pada tanggal 10 Juli sudah menggunakan istilah perang ini ibarat buku sudah memasuki bab kedua semenjak 10 Juli sampai hari ini, yaitu di hari ke-19. Berarti kalau kita menggunakan percontohan buku, bab pertama sudah dimulai dari tanggal 28 Februari sampai kurang lebih 30 Juli yang secara hitungan hari dalam catatan saya kurang lebih berlangsung selama 133 hari. Nah, apa yang membedakan? Saya mencatat ada 3 perbedaan mendasar dari perang di bab kedua ini dengan perang di bab pertama. Dan itu nanti yang terkait dengan perkembangan-perkembangan terbaru, termasuk yang saya sebut sebagai perkembangan terbaru sebagai penciptaan anak tangga perang. Lalu kemudian pertemuan di antara Trump dengan Netanyahu, dan yang paling baru sebenarnya serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Amerika ke basis milisi di Irak, dan juga serangan Iran terbaru setelah pertemuan Trump dengan Netanyahu ke pangkalan militer di Yordania. Sebelum ke hal-hal rinci, saya ingin menyampaikan kepada kita semua perbedaan mendasar dari perang di bab pertama dengan bab kedua. Di bab kedua ini Mbak Adisti, pembedaannya yang sangat kontras menurut saya. Jelas secara target perang ini adalah dimaksudkan untuk menormalisir Hormuz. Jadi bisa kita sebut bab 2 ini adalah perang Hormuz. Karena memang perang ini dimaksudkan oleh Trump untuk menormalisir Hormuz. Kalau bab 2 itu masih banyak target, salah satu utamanya adalah rezim Cheng. Dan nanti kita baca secara taktikal ini agak kedodoran bagi Trump karena bab pertama tujuannya adalah ganti rezim. Jangankan tercapai tujuan itu, malah Amerika kehilangan Hormuz yang digunakan oleh Iran. Nah, bab kedua, kalau Amerika tidak betul-betul belajar dari bab pertama, bisa jadi tujuannya adalah membuka dan menormalisir Hormuz, tapi justru dia juga terancam kehilangan selat yang lain, yaitu selat Bab Mandeb, yang sekarang juga sudah mulai terjadi. Itu yang pertama, pembedanya. Yang kedua, yang menarik menurut saya sudah sampaikan juga di beberapa media, bahwa di bab kedua ini adalah tidak ada Israel dalam serang menyerang selama 13 hari. Coba dibuka kembali, apakah ada Israel yang ditarget oleh Iran semenjak serang menyerang terjadi dari kurang lebih tanggal 11 Juli sampai kemarin tanggal 24 Jumat. Apa alasannya? Nah, ini yang saya sebut perbedaan, dan itu berkaitan dengan strategi yang saya menyebutnya mungkin ini strategi pedang yang digunakan oleh Amerika, pedang dengan dua sisi yang sama-sama tajam. Kenapa? Ketika Israel absen dari serang menyerang ini, maka yang akan tampil ke publik perang ini adalah akan menjadi perang saudara di antara negara-negara Arab Teluk dan kawasan. Amerika yang menyerang, lalu kemudian Iran menyerang balik kepada negara-negara Arab Teluk, dan karena Israel tidak melakukan serangan secara terbuka, maka Iran tidak melakukan serangan kepada Israel. Sehingga yang tampil ke publik ini adalah perang saudara kawasan di antara Iran dan negara-negara tetangganya. Oke, dan itu menjadi taktik baru dan strategi baru bagi Amerika Serikat dan juga Israel. Boleh saya lanjutkan sedikit. Saya sebut tadi seperti taktik penggunaan perang, penusukan pedang yang tajam di dua sisi. Jadi ketika Israel tidak hadir dalam perang di bab kedua ini, justru yang dimajukan dari sisi Amerika menurut saya adalah Arab Saudi. Ketika dia menyerang Houthi di Yaman pada kurang lebih tanggal 13 setelah terjadinya pemakaman Ayatullah Mujtaba.
Nah, dua sisi pedang yang sama-sama tajam. Di satu sisi Israel seakan-akan tidak hadir dalam perang ini, tapi di sisi lain Arab Saudi hadir, tapi dia tidak menyerang langsung Iran, tapi dia menyerang Houthi yang semua orang tahu bahwa itu adalah kelompoknya Iran. Nah, kalau dua sisi pedang ini dipahami secara utuh, maka dia dihunuskan, dia ditancapkan kepada jantung kekuatan Iran dalam bab pertama, yaitu yang saya sebut sebagai kekuatan basis dukungan, terutama secara nilai. Oke. Karena di bab pertama, Iran itu adalah pihak yang murni bertahan. Dia tidak melakukan apapun, tapi per 28 Februari Amerika dengan Israel tiba-tiba menyerang. Jadi dia mengantongi dukungan yang begitu kuat dari masyarakat internasional, juga secara hukum, karena dia sedang melakukan pembelaan diri. Nah, di bab kedua ini dengan taktik atau strategi pedang terhunus tadi, maka sebenarnya Amerika sedang menghujam kekuatan utama Iran. Karena perang ini sekali lagi saya katakan bukan lagi perang defensif semata-mata, tapi ini perang Hormuz. Yang lagi-lagi kalau kita baca dalam perkembangan bagaimana perang di bab kedua ini terjadi, mari kita lihat perkembangan dari tanggal 7, 8, 9 sampai 10. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah ini berkaitan dengan klaim kedaulatan di Hormuz. Kalau kita berdasarkan kesepahaman 14 poin, bahwa Iran merasa punya mandat, punya wewenang untuk mengurus katakanlah pelayaran di Hormuz yang memiliki dua sisi, yaitu sisi dari sisi Oman, sisi selatan, dan sisi Iran dari sisi utara. Nah, persoalannya Iran mengklaim berdasarkan kesepahaman 14 poin bab pasal 5 itu, Iran seakan-akan berhak mengatur termasuk sisi Oman. Nah, ini yang kemudian menjadi perang tafsir di antara Iran dengan Amerika. Kenapa? Karena Amerika berpandangan bahwa sisi selatan yang berbatasan dengan Oman atau berpantai dengan Oman itu adalah hak dan kedaulatan Oman. Tapi sekali lagi Iran dengan menggunakan kesepahaman ini seakan-akan memiliki wewenang hukum, wewenang memaksa untuk menerapkan sistemnya dia. Itu yang saya bilang, kalau di bab pertama legitimasi dan pijakan nilainya Iran sangat kuat, justru di bab kedua ini pijakan Iran menurut saya lebih lemah, problematik, dan tidak sekuat di bab pertama. Bahkan posisi Iran saat ini lebih lemah dan problematik begitu ya. Apa yang harus diwaspadai Iran di bab kedua perang antara Amerika Serikat dan juga Iran ini? Lantas bagaimana pula kemudian kelanjutan Amerika Serikat dan juga Iran kembali ke meja perundingan? Seberapa besar potensi itu bisa akan terwujud? Tapi jangan dijawab dulu, Bung Hasibullah. Kita akan temukan jawabannya usai jeda. Kami akan segera kembali. Saya pilih Le Mineral. Mineralnya bikin badan berasa lebih enteng. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Iran dan apa pula yang harus diwaspadai dengan posisi Iran yang saat ini dengan lemah dan juga problematik? Bung Hasibullah. Ya, saya rasa memang Iran harus betul-betul mengantisipasi perubahan taktik, saya bilang, yang dilakukan oleh Amerika, terutama di perang bab kedua ini. Karena kalau Iran tidak menyadari bahwa salah satu kekuatannya selama perang di bab pertama adalah dukungan daripada masyarakat internasional dan posisi hukumnya secara defensif yang dia lakukan, maka sebenarnya ini akan membahayakan bagi Iran sendiri. Paling tidak kalau perang ini terus berkelanjutan, tampilannya seakan-akan hanya menjadi perang di antara Iran dengan negara-negara Arab Teluk, walaupun yang menyerang itu adalah sebenarnya Amerika, ini akan menggerus basis dukungannya dia sendiri. Ini yang saya bilang, ini akan menggerus basis dukungannya kepada Iran, tapi juga pada waktu bersamaan akan meningkatkan secara tidak langsung, memberikan keuntungan bagi dukungannya posisi kepada Amerika Serikat. Kenapa? Ketika ini persoalannya adalah, mari kita dudukkan, ini persoalan Selat Hormuz. Ya, Selat Hormuz itu terdiri dua sisi, yaitu sisi utara yang berpantai ke Iran, lalu kemudian sisi selatan yang berpantai kepada Oman. Nah, klaimnya Iran berdasarkan dengan kesepahaman 14 poin pasal 5 itu, seakan-akan dengan kesepahaman itu Iran punya hak untuk mengontrol wilayah wilayah orang lain, yaitu wilayah Oman. Sehingga ketika kapal-kapal dibolehkan lewat di sisi Oman, lalu kemudian Iran melakukan serangan, dan itulah sebab musabab kenapa perang di bab kedua ini terjadi.
Jangan lupa, Amerika meledakkan perang di bab 2 ini adalah ketika Iran menyerang kapal-kapal yang melintas sisi selatan. Yang bagi Iran itu adalah pelanggaran bagi kesepahaman yang telah ditandatangani di antara Iran dengan Amerika. Padahal sekali lagi kita tahu secara hukum, mana mungkin kesepahaman di antara Iran dengan Amerika itu mengalahkan katakanlah undang-undang hukum internasional yang telah memberikan peraturan dan juga kedaulatan bagi negara lain. Mana mungkin secara hukum Iran itu punya wewenang lebih kuat untuk kemudian mengatur Oman. Sehingga Oman membuka jalurnya di Hormuz itu kemudian tidak diperbolehkan oleh Iran. Apa yang digunakan oleh Iran? Basis nilai apa yang digunakan oleh Iran? Paling jauh Iran hanya berpegangan kepada kesepahaman di antara dirinya dengan Amerika. Orang hukum akan tahu kalau ini cara berargumennya, maka sebenarnya sangat lemah karena di atas kesepahaman yang ada itu ada hukum laut, ada hukum maritim tahun 82 yang telah mengatur semuanya. Dari aspek itu, maka sebenarnya itu yang saya bilang paling tidak posisi nilai dan hukum Iran dalam perang bab ini lebih problematik, jauh lebih lemah dibanding bab pertama, di mana memang mengantongi pembenaran dalam segala hal karena dia berada pada pihak yang diserang lebih dulu. Posisi Iran saat ini lemah dan juga problematik dibandingkan dengan bab 1 antara perang kedua negara ini. Lantas bagaimana nasib keduanya untuk bisa kembali ke meja perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.